Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Lur? Gimana tradingnya? Oke ya. Di sini saya akan menjelaskan entry sell di news. Jadi sebenarnya news itu sudah ada setup dalam BBMA. Itu kebanyakan akan seperti itu sih. Namun ya nggak begitu juga. Kita harus analisa fundamentalnya. Namun secara chart ataupun secara kita lihat dari market itu selalu membuat setup dari BBMA. Ini contohnya jatuhnya gold hari malam Sabtu kemarin, ya. Itu di sini terjadi sebuah re-entry dari momentum ya, momentum sell yang mana di H1 ini kita lihat di sini terjadi CSAK, di sini lalu momentum ya, di sini re-entry momentum. Nah, waktu tepat pada jam 17.30 WIB dia naik ke re-entry sini ya. Berarti signal momentum ini dapat. Ini untuk news hari Jumat kemarin malam Sabtu. Nah, kita lihat setup di H4-nya ya. Di H4-nya pun sama di sini. Di sini terjadi setup MHV, yaitu market hilang volume. Nah, perhatikan di sini. Di sini yang mana di sini price sudah tidak mampu lagi menjadi momentum dan di sini turun menjadi CSA ataupun candlestick arah. Ya, itu adalah signal awal pembukaannya. Nah, biasanya setup tersebut terjadi di H1 dan M15. Jadi H4 itu kita cuma melihat pendukungnya aja ya. Untuk setup news itu biasanya sih terjadi di H1 ataupun M15. Nah, coba kita akan intip di M15-nya seperti apa nih. Oke, ini hanya contoh ya. Nah, ini lihat nih. Di M15 di sini terjadi. Nah, ya. Di sini terjadi momentum ya. Dan dari sini bisa kita lihat ya, secara garis besar di sini tren sedang mengalami penurunan ya. Tren sedang mengalami penurunan. Lalu di sini ada momentum pertama di sini. Biasanya sih dia re-entry biasanya. Ini kebetulan kemarin nggak re-entry ya. Biasanya sih ada re-entry-nya nih. Ini langsung terjun aja. Dia re-entry-nya di H1. Nah, untuk mencari info-info news itu biasanya seperti itu. Re-entry momentum itu ataupun re-entry CSAK di time frame H1 ataupun di M15. Ya. Untuk validasinya gimana? Nah, di sini misalkan kita analisis untuk re-entry dari momentum ya, momentum di H1 karena kita patokannya di H1. Ini adalah re-entry momentum dari H1. Kita akan validkan ke M15-nya. Kita lihat. Oke, di sini memang tidak terjadi ekstrim ya. Namun di sini terjadi re-entry di mid BB ataupun seperti ekstrim di mid BB. Namun ekstrimnya itu tidak sampai ke top BB. Nggak sampai ke top BB, dia cuma hanya sampai di sini. Nah, biasanya ekstrim sampai sini. Ini di M5-nya sudah terjadi ekstrim ataupun rejection M50. Coba kita akan lihat di M5. Tuh kan. Di sini sudah terjadi rejection M50 karena M50-nya sudah berada di atas, dia menutup ya. Menutup daripada garis chart. Walaupun di sini ada CSAK buy, di sini tidak begitu berpengaruh. Di sini sudah ada ekstrim ya. Ini adalah validasi dari H1 re-entry dari momentum ya. Jadi untuk re-entry momentum itu pastikan di M15-nya itu ada ekstrim. Kalau nggak ada ekstrim itu cari ke time frame bawahnya lagi yaitu di M5. Di M5 ini sudah termasuk ekstrim nih. Tipe apa aku nggak tahu ya. Tipe apa aku nggak tahu. Yang penting ini sudah memenuhi syarat untuk memvalidkan daripada re-entry dari time frame pertama. Jadi entry-nya kapan, Bang? Kalau di momentum itu kita juga harus nunggu dia menjadi momentum di sini. Kita sikat sell. Oke? Jadi segini aja Mas. Semoga analisa ini bisa membantu dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan.